Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala eh, atas limpahan rahmatnya pada kesempatan ini kita masih istiqomah mengikuti pembelajaran bahasa Arab ya mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dan memudahkan untuk menguasai bahasa Arab. Salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita awali seperti biasa dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih membahas tentang al-majrur ya, materi pengulangan. Ya, tanda penyebab majrur itu ada tiga. Kemarin kita sudah bahas. Yang pertama adalah diawali huruf jar atau huruf qasam. Yang kedua karena idopah. Ya, idopah itu pertama jemuk. Ya, kemudian yang ketiga adalah tawabi di al-majrur. Jadi tawabi itu artinya kata-kata yang mengikuti majrur begitu. Jadi penyebabnya karena mengikuti begitu. Nah, tawabi itu kebagi menjadi empat. Ada satu naat, dua atof, tiga badal, empat taukid gitu. Ya, naat itu artinya adalah sifat atau penjelas. Ya, syarat naat itu harus cocok dalam i'rab. Maksud cocok itu ya nakirohnya kalau misalnya yang pertama nakiroh maka yang kedua juga nakiroh. Ya, kemudian juga kalau pertama ma'rifah maka yang kedua juga harus ma'rifah. Kemudian harus sama-sama mudzakkar. Kalau yang satu mudzakkar maka yang ini juga mudzakkar. Ini kan contohnya birojulin ya. Jadi kan birojulin ini, kalau rojulin itu majrur penyebabnya apa? Penyebabnya dia majrur. Rojulin. Huruf huruf jarbi kan begitu. Nah, kalau solihin dia majrur itu gara-gara naat begitu mengikuti. Nah, itu nanti yang termasuk kategori naat itu harus sama. Pertama ini kan rojulin nakirah ma'rifah rojulin. Nakirah. Solihin nakirah juga. Berarti harus sama-sama. Ini kalau ini nakirah maka ini juga harus nakirah. Jadi kalau misalkan ininya nakirah, ininya ma'rifah, berarti tidak boleh naat begitu. Kalau misalkan rojulinnya ma'rifah, maka solinnya juga harus ma'rifah. Nah sekarang rojulin mu'anas muzakkar rojulin. Muzakkar. Ya, solihin muzakkar. Jadi harus sama-sama muzakkar. Tidak boleh yang satu muzakkar, yang satu mu'anas. Kalau di sini mu'anas, maka semua harus mu'anas. Maka itu syarat naat. Begitu. Ya. Nah jadi yang pertama adalah naat itu mengikuti. Ya. Jadi contohnya adalah solihin. Solihin ini majrur karena dia naat. Kemudian yang kedua adalah atof. Ya, atof itu artinya penyambung dengan huruf seperti wau, fa atau wau. Begitu ada wau, ada fa, ada au. Itu namanya huruf atof. Contoh, salam tu ala muallimin wa talibin. Ya, jadi kalau ini kan aku memberi salam kepada guru dan murid. Ya, jadi ini atof. Kalau yang atas itu naat, nah itu kan sifat. Aku melewati seorang laki-laki yang soleh. Soleh itu sifat laki-laki begitu. Kalau ini kan bukan sifat, ya. Misalnya kalau murid bukan sifat dari guru kan. Gitu. Maka salam tu ala muallimin wa talibin. Muallimin ini majrur penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Huruf jar itu ala. Ya, talibin juga majrur. Penyebabnya apa?
atof. Nah, begitu bahasanya ya. Penyebabnya adalah atof. Ya, kayak misalkan di surat Al-Asri. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Itu juga dari semua kan gitu. Jadi wa tawasau bil haqqi itu atof kepada wa amilus solihati. Wa tawasau bis sabri juga itu atof sama aja gitu. Maka tentunya i semua karena dia atof. Nah, kemudian yang ketiga adalah badal. Badal itu artinya pengganti atau penjelas. Ya, contoh, nadortu ila sodiki. Ya, sodiki, sodikika atau sodiki dulu kita ya. Jadi aku melihat temanmu. Siapa temanmu itu? Saudaramu. Jadi aku melihat temanmu, ya saudaramu. Jadi temanmu itu, saudaramu itu sama dengan saudaramu. Jadi saudaramu dengan temanmu orang yang sama begitu. Ya, karena dia sebagai badal. Itu orang yang sama. Ini kalau kalau tanda badal itu, kalau ininya dihilangkan, maknanya tidak berubah. Contoh misalkan temanmu jadi dihilangkan. Nador tu ila akhika. Aku melihat saudaramu. Begitu. Jadi maknanya masih sama. Atau ini dihilangkan. Nador tu ila sodikika. Aku melihat temanmu. Begitu. Jadi kalau dihilangkan salah satunya, tetap maknanya sama. Kayak misalkan eh, contoh kemarin ya, Kang Deden ke rumah, misalkan ke rumah saya, Kang Deden, Pak Deden. Ya, oh ya ada Pak Deden ya, Assalamualaikum, salam. Saya bilang, silakan Kang masuk. Nah, berarti Kang di situ Pak Deden. Atau saya aja, silakan Pak Deden masuk. Begitu. Ya, pengganti. Bisa bisa dua-duanya disebutkan atau salah satu dihilangkan itu tidak merubah maknanya. Itu badal namanya. Nah, kemudian yang keempat adalah taukid. Taukid itu artinya penegasan. Ya, contoh, marartu bitulabi ya kullihim ya. Oh ini lupa tadi. Sodiki, Sodiki ini majrur karena huruf jar. Ya, akhi majrur karena ini ya mengikuti pengganti akhi. Nah ini ahi apa enggak? Ahi dari mana diambilnya? Isim homsah ya. Asalnya apa? Asalnya ahu ya. Asalnya ahu. Karena dia menjadi majrur jadi ahi oh gitu. Nah di situ kan udah ahu kak. Ya. Jadi abu kak, ahu kak. Jadi kalau asalnya ahu pakai wau. Tapi karena dia posisinya majrur maka jadi ahi begitu. Ya ini ada sukunnya ya di ya-nya sukun itu akhi. Nah, kemudian yang ketiga adalah taukid. Taukid itu penegas. Marartu bitulabi kullihim. Para siswa datang, ya. Ya, semuanya. Kulli itu semua, ya. Himnya mereka. Jadi marartu bitulabi kullihim, ya. Bitulabi para siswa itu majrur. Penyebabnya apa? Huruf jar. Kulli juga majrur. Kenapa? Karena dia itu taukid. Begitu. Kalau misalkan tulabu berarti ini jadi apa? Kulu begitu. Kalau ininya tulaba ini jadi kula begitu. Jadi ini selalu mengikuti. Si kul ini tergantung ini, tergantung dia. Nah gitu. Itu sebutnya taukid. Nah itu. Nah kita langsung masih menjelas tentang penjelasan tambahannya. Ya. Nah ini materi pengulangan sebetulnya. Tanda baca maju ada tiga yaitu kasroh, fathah, dan ya. Nah, kasroh menjadi tanda baca bagi majrur pada tiga tempat, yaitu isim mufrad, ya, contohnya ilal masjidi, ya. Al masjidi ini penyebab majrurnya adalah huruf jar. Tanda majrurnya kasroh karena sebagai isim mufrad. Nah, itu tambah. Ya. Jadi eh
Kasroh itu adanya di mana? Di isim mufrad. Yang kedua di jamak taksir. Nah, buyutin. Ini majrur bukan? Majrur. Penyebab majurnya huruf jar. Tandanya kasroh karena jamak taksir. Nah, jadi tanda majrur kasroh itu pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir. Gitu. Yang ketiga adalah jamak muannats salim. Ya, asalnya muslimatin. Ini majrur penyebabnya apa? Huruf jar. Tanda majrurnya kasroh karena jamak muannats salim. Ya, asalnya apa ini muslimatin? Muslimatun ya asalnya. Ya. Ya ini jadi nah ini yang harus dihafal berikutnya ya. Jadi tanda majul kasroh itu ada diem di tiga tempat. Isim mufrad, jama taksir dan jama muannats salim. Nah, kemudian fathah. Fathah menjadi tanda baca bagi majrur pada isim alladzi la yansharif atau isim ghairu munsharif. Nah, sekarang ini makata majrur bukan makata. Majrur. Penyebabnya apa? Huruf jar. Tanda majrurnya fathah karena isim ghairu munsharif. Nah, gitu. Jadi setiap isim ghairu munsharif meskipun posisinya majrur, dia tidak boleh kasroh, tetap fathah begitu. Ya, isim ghairu munsharif itu hanya satu ya, isim ghairu munsharif. Nah, kemudian ya, ya, ya menjadi tanda bagi majrur pada isim musanna. Contohnya muslimaini. Muslimaini itu majrur. Penyebabnya apa? Huruf jar. Tanda majrurnya apa? Ya. Jadi bukan nun ya. Tanda majrur itu ya. Ya ini khusus untuk apa namanya? Jama mudzakkar musim musanna. Kemudian eh jama mudzakkar salim min muslimina. Muslimina majrur bukan? Majrur. Penyebabnya ada huruf jar. Tanda majrurnya ya karena jama mudzakkar salim. Kemudian isim lima akhi kak tadi saudaramu akhi ya patokan kita akhi. Akhi ini majrur karena huruf jar tanda majrurnya apa? Bukan. Tanda majrurnya ya karena dia isim lima. Jadi ya itu adanya di isim musana, jama mudzakkar salim dan isim lima. Ini juga harus apa Pak Den? Kalau fathah adanya di ghairu munsharif. Kalau kasroh adanya di eh, apa namanya isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannats salim. Nah, itu sedikit-sedikit harus di ini. Tapi ada yang double juga apa ya? Yang double yang mana? Misalnya ya, ya juga, kasur juga. Gitu. Nah, yang seperti mana saling kan yang ada di kasur juga. Mm-mm. Yang muannats salim, Hmm. ya, yang muannats salim itu kasroh huruf terakhirnya, Oh, ini taknya. Jakar ya. Mudzakkar. Imam mudzakkar, Ya. bukan muannats, mudzakkar. Beda kalau muannats mah kasroh, kalau mudzakkar ya. Ya, begitu. Ya, kalau oke, kita penjelasan secara rinci lagi. Nih, penyebab majrur halaman berikutnya ya. Masih berikut halaman itu. Penyebab majrur pertama. Nah, ini penjelasan tambahan. Ya, huruf jar adalah huruf yang berfungsi memajrurkan suatu kata benda, suatu kata benda sesudahnya. Ya, ini saya bacakan aja ya. Baiti, ilal baiti. Baiti itu majrur disebabkan huruf jar. Tanda majrurnya kasroh karena isim mufrad. Ya. Ala sururin. Majrur disebabkan huruf jar. Tanda majrurnya kasroh karena jamak taksir. Kalau ini sururin itu dipan-dipan ya. Oh, saya nggak dimasukkan artinya ya. Ilal baiti itu ke rumah. Ala sururin di atas dipan-dipan. Perasaan kemarin ada terjemahnya.
Jadi surun itu dipan-dipan, dipannya banyak. Iya, Kemudian min muslimatin, ya, dari kaum muslimah, ya, min muslimatin. Majrur disebabkan huruf jar, tanda majrurnya kasroh karena jama muannas salim. Muslimatin, tandanya alif ta. Kemudian asjudu li adama. Ya, ya. Li adama ini majrur. Li adama ini. Ya. Tanda majrurnya apa? Fathah. Karena isim ghairu munsharif. Begitu li adama ini. Ya. Ini nama nama orang bukan serapan dari bahasa Arab. Maka itu masuk kategori ghairu munsharif. Adam, ya, begitu. Tanda huruf jarnya itu li. Li ada. Begitu. Li adama. Li huruf jarnya itu. Kan harusnya li adami. Karena ada li. Karena dia ghairul munsharif, maka tanda majrurnya fathah. Gitu. Jadi posisinya dia majrur, tapi tanda majrurnya bukan kasroh, tapi fathah. Karena dia isim ghairul munsharif. Mm-mm. Nah, kemudian fakana ligulama ini. Fakana ligulama ini. Ligulama ini, ya, ini majrur gulama ini. Tanda majurnya la, li, ya. Penyebab majurnya li, ya. Tanda majurnya adalah ya, begitu. Karena dia isim musana, ya, atau tasniyah, isim musana. Li gula maini, maini. Dari ya nun, maini. Kemudian wailu yauma idzil lil mukadzibina. Lil mukadzibina, mukadzibina ini majrur. Penyebabnya ada li, ya. Tanda majrurnya ya, karena jama mudzakkar salim. Gitu. Kemudian bi akhika ini akhi. Akhi dia posisinya majrur. Penyebabnya adalah huruf jar. Tanda majrurnya ya, karena isim lima atau isim homsah. Jadi kalau ada nama ibu homsah berarti ibu lima. Ibu homsah, ibu lima ya. jadi kalau majul kasro itu ada tiga kan. Mm-mm. Sinhun, bermadzakir, Mana salim ya. ini kalau majulan ya ada tiga. Ada tiga. Isim musana, mudzakkar salim sama isim homsah. Kalau isim ghairul munsharif cuma satu. Nah, kemudian ini juga sama huruf qasam. Ya, huruf qasam ialah huruf yang dipergunakan untuk bersumpah dan berfungsi memajurkan kata benda sesudahnya. Wal fajri, demi waktu subuh. Ya, demi fajar. Kalau di situ udah pindah pindah halaman ya? Ya. Oh, di sini belum. Wal fajri. Ini demi fajar. Nah, mungkin wow di sini disebutnya wow kosam. Bukan mau atau. Ya, bukan. Karena nanti bedanya kalau dia artinya demi begitu. Nah, dibantuku ini. Ya, demi fajar. Nah, ini majrur. Karena huruf kosam. Tanda majunya kasroh karena isi mufrad. Ya, kalau misalkan ada orang bersumpah, harus harokat terakhirnya itu kasroh. Ya, wallahi. Nah, berarti benar tuh. Kalau ada orang wallahu, nah salah itu. Karena harusnya dia itu kasroh. Kalau tidak ada huruf ba, baru dia Allahu. Ya, begitu. Nah, kemudian penyebab majul yang kedua adalah idofah. Ya, nah idofah ini ada penjelasan lain. Idofah ialah dua kata benda digabung menjadi satu kata benda dan melahirkan arti baru. Ya, jadi sekali lagi idofah itu bahasa kitanya kata majemuk. Artinya apa? Ketika dua kata benda, nah ingat idofah itu kata benda ya, bukan kata kerja nanti. Dua kata benda yang digabung menjadi satu dan malah arti yang baru.
Ya. Kata yang pertama disebut mudhof. Nah, kita sekarang menggunakan istilah mudhof ya. Jadi kata yang pertama disebut mudhof, sakalnya tergantung pada pola struktur kalimatnya. Tergantung nanti. Ya. Contoh misalkan eh, fadlullahi ya. Berarti yang menjadi mudhof mana Pak Den? Fadlu. Mudhofnya itu fadlu. Nah, si fadlu ini harokatnya pasti berubah-ubah. Tergantung posisinya dia sebagai apa. Kenapa di sini fadlu? Karena sebelumnya tidak ada huruf jar, tidak ada huruf nasab. Maka dia, jadi ka- kata isim itu hukum asalnya adalah doma huruf terakhirnya. Isim itu. Alhamdulillah. Ya, doma. Ini juga sama fadlu. Tapi kalau di sini ada min jadi apa? Min fadli. Gitu. Maka si ini namanya mudof. Si mudof ini sakalnya tergantung, bisa berubah-ubah. Ah, begitu maksudnya ya. Jadi kata yang pertama disebut mudhof, syakanya tergantung pada pola struktur kalimat. Kalau dia majrur berarti dia kasroh misalnya. Kalau dia mansub fathah, kalau dia marfu dia domah misalnya. Tergantung perubahannya. Itu yang pertama yang disebut dengan mudhof. Dan kata yang kedua disebut mudhof ilaih. Ya, yang kedua itu mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaih sakalnya selalu majrur. Berarti di sini yang mudhof ilaih mana? Allah. Begitu. Jadi kalau si mudofnya bisa jadi marfu, mansub atau majrur. Kalau mudof ilaih mah pasti dia majrur. Tanda majrurnya disesuaikan. Kalau dia isi mufrad dengan kasroh, kalau dia goreng munsharif dengan fathah, kalau dia isi musana dengan ya. Tergantung begitu. Nah, maka fadlullah ini idofah. Fadlun. Fadlu itu mudof, Allah itu mudof ilaih. Ya. Nah, kemudian mudof ilaih itu idofah itu memiliki rumus. Nah, ini yang harus kita ini. Jadi pasangannya biasanya apa namanya? Umumnya itu terdiri dari ma'rifah dan nakiroh. Pasangan idofah itu. Contoh misalkan fadlu ma'rifah nakiroh. Nakiroh. Ini kan nakiroh tuh. Ini Allah nakiroh ma'rifah nakiroh. Ma'rifah. Jadi mudhof idofa itu pasangannya umumnya begitu. Pertemuan antara nakiroh dan ma'rifah. Ya. Makanya kita harus harus connect dulu nakiroh ma'rifah. Perbedaan secara gamblangnya. Kalau nakiroh itu tidak ada alif lam, kalau ma'rifah itu ada alif lam. Nah, itu sederhananya begitu. Ya. Nah, jadi rumusnya begitu. Selalu pertemuan antara nakiroh dan ma'rifah. Itu kata idofah. Jadi ketika kita tidak tahu terjemahnya, kalau misalkan pertemuannya nakirah ma'rifah, wah, ini eh, curiga ini idopah gitu. Yang satu mudhof, yang kedua mudhof ilaih. Nah, kemudian idopah mengandung makna huruf jar. Maksudnya apa? Huruf jar itu kan min itu artinya saya belum di ini. Bisa ditandain badan. Min itu dari. Ya. Kalau fi itu sama dengan ila kalau nggak salah itu apa di dalam gitu. Ke atau di dalam. Kalau li ini milik li itu. Li ini milik. Nah, maksudnya apa? Jadi pasangan idopah itu biasanya di tengah-tengahnya bisa dimasuki salah satu makna ini, makna huruf ini. Misalnya fadlullahi.
artinya kan karunia Allah. Berarti ini maksudnya apa? Karunia dari Allah. Berarti masuk nih makna min dari gitu. Nah, ini bisa dimasuki salah satu arti dari ketiga huruf jar ini. Gitu. Ya kan fadlullahi artinya karunia Allah. Berarti maksudnya apa? Karunia dari Allah. Nah, itu maksudnya ya. Atau misalkan yang ini, ashabul a'rafi, orang-orang di atas a'raf. Ya, kalau ini sudah dimasukkan langsung. Maksudnya apa? Maksudnya ada di dalam a'raf begitu. Fi. Ini sebetulnya udah ditulis. Secara garisnya gini, orang-orang a'raf begitu. Ashabul a'rafi, orang-orang a'raf. Ya, secara arti kata Arabnya. Hanya ini sudah dimasukin eh, kalimat fi-nya di dalam, di atas. Ya, maksudnya apa? Di dalam a'raf begitu. Ya. Itu kalau baru kalau fadlu fadlullah ini kalau ditambah dimasukin min jadi fadlu minallah gitu. Jadi fadlu minallah, iya. Cuma nanti kalau ada dimasukin min, dia bukan idopah lagi. Ya, maknanya bukan idopah lagi. Kenapa? Karena ketika ada min berarti ini Allah majurnya bukan karena idopah. Ya, karunia dari Allah, fadlu minallah. Itu ini idopah. Dari sisi makna sama, cuman ketika ada minnya berarti dia bukan idopah lagi. Mengandung aja Hanya dikasih mengandung saja. tulis Nggak ditulis itu. Ya, untuk penambahan kita itu mendeteksi begitu. Berarti tidak ditulis. Begitu. Kalau ditulis nanti bukan idopah lagi nih. Karena terhalang oleh min kan. Bukan idopah lagi. Kalau dia ditulis. Nah, itu. Nah, kemudian misalnya yang berikutnya ashabul a'rafi ya. Orang-orang a'raf ya. Nah, ashabun ya, ini makrifah nakiro. Nakiro. Tidak ada alif lam kan? Al-a'raf marifah. Maka karena ini nakiro dan ini marifah berarti ini disebutnya apa namanya? Idofah. Ashabun disebut apa? Mudof ya. Al-a'rafi sebagai mudof ilai. Begitu. Nah, ingat kalau mudof ini harokatnya tergantung posisinya sebagai apa. Ya. Nah, kalau mudof ilai berarti dia selalu selalu majrur. Ya, selalu majrur. Ya. Jadi ashabul a'rafi, al-a'rafi dia majrur. Ya. Kenapa disebabkan? Karena idofah. Ya. Tanda majrurnya adalah kasroh karena jamak taksir ya orang-orang a'raf ya maksudnya apa ya di di atas a'raf maksudnya berarti di dalam berarti masuk ke fi ya maknanya jadi ini kalau kalau aslinya begini ya dihapus ininya dihapus kalimat di atas jadi orang-orang a'raf gitu memang tadi diterjemahkannya dilengkapi gitu, orang-orang a'raf ya nah kemudian mulkus samawati mulku ini ma'rifah nakiro. Nakiro. As-samawat ma'rifah. Maka karena ini nakiro dan ini ma'rifah berarti dia idofah. Mulku disebut apa? Mudof. Nah, sampai kita hafal istilahnya. Mulku disebut idof. As-samawat disebut mudof ilaih. Ya, jadi as-samawat ini dia ini majur. Ya, penyebabnya apa? Idofah. Ya, tanda majurnya adalah kasroh. Karena apa? Jama mu'ana salim. Ini ada alif ta. Ya.
Nah, kemudian kalau diterjemahkan tengah-tengahnya mulkus samawati kerajaan langit. Berarti maksudnya apa? Bisa dimasukin misalnya kalau misalkan kita masukin misalkan min dari kerajaan dari langit. Masuk nggak? Vi, masuknya vi kerajaan ke langit atau di dalam langit nah, gitu. Nah, berarti ini bisa dimasukkannya adalah li mulkus samawati. Maksudnya apa? Yang memiliki kerajaan langit begitu. Kerajaan pemilik. Maksudnya itu pemilik ya, pemilik kerajaan langit. Oke. Berikutnya ada bu jahannam. Nah, di sini. Ada bu jahannama. Ada bu maripana kiro. Kiro. Jahannama nakiro. Nah, ini mau nakiro nakiro ya. Ya. Iya. Nah, khusus ya isim Goiro Munsharif ini. Nah, ini Jahannama ini Goiro Munsharif. Ya. Nah, kalau kita misalnya dibuka dulu ini ya supaya kita nyambung. Dibuka halaman yang isi ma'rifah Pak Den. Halaman nah, isi ma'rifah. Nah, oke. Nah, isi ma'rifah kan di situ ada berapa tuh? Banyak kan? 7. Nah, ini yang B. Ada isim alam dan nama orang. Iya, isim alam. Yang B. Ada nggak? Ada Mahmud atau dan Jakarta. Ini kita lihat. Mahmud secara tulisan, ini Marifah Nakiro. Nakiro kan? Secara tulisan. Karena tidak ada alif lam. Tapi ini Marifah Nakiro sebenarnya. Marifah. Kenapa? Karena nama orang. Nah ingat, Marifah itu maksudnya apa? Maknanya itu sudah jelas. Kalau Nakiro itu belum jelas. Maka meskipun ini tidak ada alif lam, tapi dia sudah jelas menjadi nama orang, maka dia menjadi ma'rifah. Begitu. Ya. Maka nanti ini si ma'rifah harus dihafal nih. Ma'rifah itu ada ini kan. Ya, Mahmudun itu. Nah, sekarang Jakarta, Pak Den. Jakarta ada alif lamnya enggak? Berarti secara tulisannya apa? Nakiroh kan? Secara tulisannya nakiroh. Tapi kalau kita lihat karena kalau kita lihat terjemahnya maknanya dia nama tempat. Berarti dia makrifah. Jadi setiap nama orang atau tempat itu makrifah. Ya, ketika tidak ada alif lamnya. Begitu. Kalau ada alif lamnya kan sudah jelas ya, makrifah. Kalau tidak ada alif lam berarti nama tempat dan nama orang itu kategori makrifah. Orang. Nah gitu, makrifah gitu. Ya, kalau tadi kan secara umum ada alif lam itu. Ya, kalau ini ada penjelasan tambahan lagi. Setiap nama orang dan nama tempat ketika tidak ada alif lamnya dia jadi cuma dua aja itu. Ya. Orang dan nama tempat. Nama tempat. Nah, ya, termasuk jahanam itu nama tempat yang tadi itu gitu. Neraka kan itu. Nah, jadi jahanam itu termasuk nama nama tempat. Nah, sehingga di sini
Jahanam itu kan tidak ada alif lamnya, tapi tetap dia itu masuknya apa? Ma, Ma'rifah, karena dia sebagai nama tempat. Nah, begitu. Tapi ini nomor 13 ini Pemerintah harus ada alif lam dan ada Heeh, udah ada. yang ada Yang mana tuh? yang nomor 13 pemerintah itu harus ada alif lam tapi itu nggak dijelasin Hmm, itu nomor 13 itu. coba 13. Ini Ya yang ada tandanya harus ada alif lam itu nggak ada. nggak ada. Cuman salah satu ini. Nah, nah ini. Oh di E ya. Di E. Itu di E. Jadi nggak ada alif lam di sini. Di E. Karena mayoritas itu E gitu. Ya sih. Ya. Jadi memang tidak dijelaskan karena memang bukan hanya itu saja gitu. Hanya tadi saya untuk menggampangkan saja gitu. Untuk menggampangkan kita itu kan. Ya, jadi kan kebanyakan ini ada alif lam. Ini juga sebenarnya. Nah, ini kan zalika juga tidak ada alif lamnya kan. Jadi makanya Ya, sampai eh, di 13 gitu. masih 13 ya. Jadi 13 itu ada sampai dengan G. Huwa huma juga tidak ada alif lamnya. Tapi intinya ma'rifah itu maknanya sudah jelas peruntukannya gitu. Itu kalau dari secara definisi. Adapun alif lam itu salah satu tanda. Nah, begitu. Tanda ma'rifah itu salah satunya adalah alif lam. Ya. Kemudian nama orang dan tempat yang tidak ada alif lamnya juga ini kategori ma'rifah. Kemudian isim domir juga ma'rifah juga. Huwa, huma, hum. Ini kan secara tulisan tidak ada alif lamnya kan? Tapi karena dia ada sebagai isim domir, maka dia asup ma'rifah. Kenapa? Karena dia sudah jelas ketika bilang huwa berarti si dia begitu. Antum berarti kamu begitu. Udah jelas orangnya. Tapi kalau nakiro, misalkan ini baitun sebuah rumah kan tidak jelas sebuah rumahnya adanya di mana dan sebagainya gitu. Yang mana gitu. Kalau ini kan huwa berarti dia, kita tahu si dia begitu. Ketika misalkan saya bilang dia berarti kita sudah kegambar orang itu gitu. Nah jelas. Atau ketika misalkan kita bilang Mahmud berarti si Mahmud gitu. Ya, ketika kita bilang Jakarta berarti Jakarta. Udah jelas peruntukannya. Itu makna marifah itu seperti itu. Atau misalkan ini zalika, artinya kan itu. Coba ketika padahal mana itu. Berarti kan sudah jelas gitu. Maka itu ma'rifah. Ya, walaupun tidak ada alif alif lam. Atau misalkan dalika itu hada itu ini. Hada ini. Ah, dalika itu gitu. Itu semuanya sudah jelas. Maka ini masuk kategori ma'rifah gitu. Jadi tanda ma'rifah itu begitu. Ya. Nah, memang kalau untuk mendeteksi umum mayoritas ini itu adanya alif lam. Jadi padahal itu salah satu ciri saja. Begitu. Oke. Masuk lagi ke tadi. Nah, kembali lagi ke ada bajahan. Nah, ada jahanam itu. Nah, ini jadi ada jahanam itu secara makna jahanam itu adalah apa, Pak Den? Ma Marifah. Jadi ada bu itu nakiroh, jahanam itu ma'rifah. Ya. Nah, kenapa jahanam kok tidak jahanami begitu? Kan dia itu idofah, tidak jahanami. Ya, tandanya itu dengan fathah. Kenapa? Karena dia itu sebagai isim goiromun sorry. Kita buka isim ghairul munsharif dulu. Isim ghairul munsharif. Ah, ini. Isim ghairul munsharif itu ada banyak juga. Nah, yang pertama ya isim ghairul munsharif itu nama orang atau tempat atau kota atau negara yang tidak ada tak marbutohnya. Atau ada yang ada tak marbutohnya. Ini yang makatu. Ya. Nah, kemudian nama orang yang merupakan kata serapan atau berasal dari bahasa non-Arab.
Ibrahim, Dawud, Yusuf, Fir'aun, Korun, termasuk tadi Adam itu juga masuk kategori ini. Ya, Adam, Korun, Fir'aun, di sini. Nah, kemudian eh, kalau eh, semalam, belum aku masukin berarti ya. Ada Jahannam. Ini belum kemasukin. Jahanam. Oh iya, belum kemasukin nih. Ini bilangan semua kata, kata huruf yang berihlan. Jahanam belum kemasukin nih poinnya. Oke. Jadi jahanam itu ini belum kemasukin, nanti saya rincikan lagi ya. Masih ada yang kelewat ternyata ya. Jadi jahanam itu masuk kategori bentar. Eh, di sini. Nah, itu. Jadi jahanam itu masuk kategori khusus, kata-kata khusus. Kalau ada face ini kata-kata khusus. Salah satunya adalah jahanam. Ya. Oh, kan Ustaz, kalau alif lurusnya apa? Kenapa? Ada alif lurus, apa maksudnya? Oh ini, jadi alif lurus itu yang ininya. Jadi pasangan antara alif ini dengan ini. Jadi maksudnya ini kan ada alif alif ininya, ada alif bingkang, ada alif lurus. Alif alif bingkang tuh alif bingkang, Alif alif bengkong teh bengkok. yang hamzah. Kenapa? Alif bengkok yang mana? Tat, Nah, alif bengkok itu yang nanti bentar jahanam. Itu ya jahanam. Nanti ada beberapa kata ya. Nah, kalau yang tanyakan ke Bu Mustiko ini begini, kayak misalkan wadduha. Nah, itu. Wadduha. Ini contoh ya ini. Wadduha. Nah, di sini ada ya, tidak ada titiknya. Nah, ini sebutnya ini bukan ya, tapi ini adalah alif. Ya. Ya, jadi ini posisinya disebutnya alif bingkang kalau di kampung, kalau di kerennya alif maksuroh gitu.
Ya. Maka ini wadduha dibacanya panjang. Ya. Ya, ini ada disebutnya alif. Jadi kalau misalkan dalam Al-Qur'an itu ada ya, tapi tidak ada titiknya, nah itu alif aslinya. Disebutnya alif bingkang, alif maksurah bahasa. Nah, itu. Jadi alif itu ada alif bingkang, ada alif maksurah. Ya. Begitu ya, Bu ya? Sementara. Oke. Iya, Ustaz. Jazakallah. Ada di banyak di kalimat yang ini. Oke. Ya, ini jahanama ini nanti saya coba tambahkan lagi. Saya lupa kira nanti kapan udah dimasukin. Masih ada. Ya itulah memang sudah lengkap perasaan masih ada lagi. Terus revisi-revisi wae. Oke, jadi jahanama ini masuk kategori isim goiro munsorif. Ya, pertama dia kategori ma'rifah dan jahanam itu masuk kategori goiro munsorif yang khusus. Ya, khusus itu orang Arab itu selalu menjadikan jahanam itu masuk kategori goiro munsorif. Ya, nah, sehingga kalau kita sudah deteksi ghairu munsharif itu ada dua. Pertama dia tidak boleh tanwin. Yang kedua tanda majrurnya dengan fathah gitu. Istimewa ghairu munsharif itu. Jadi yang kedua tidak boleh menerima tanwin. Yang ketiga yang ke satu tidak boleh menerima tanwin sehingga tidak boleh jahannaman misalkan. Yang kedua ketika majrur tandanya dengan fathah. Keistimewaan isim ghairu munsharif. Nah, berikutnya Rabbul Masyriqaini. Ya. Rabbul Masyriqaini itu terdiri dari kedua kata. Rabbun artinya Tuhan, Masyriqaini itu dua timur. Ya, ya. Nah, Rabbu ini nakirah ma'rifah. Nakirah. Al Masyriqaini ma'rifah. Nah, sehingga ini nakirah ma'rifah. Rabbul Masyriqaini. Ya. Jadi Masyriqah ini dia ini posisinya majrur karena idofah. Tanda majrurnya apa? Ya, karena apa? Isim musana. Hmm. Ya. Nah, eh apa namanya? Kalau kita masukkan Robbul Masyriqah ini Tuhan dua timur berarti pemilik ya. Bisa diterjemahkannya ini li, pemilik dua timur. Ya. Nah, itu. Kemudian berikutnya khairul makirin. Nah, ini juga ininya harus dihapus ya. Nah, itu. Sebaik-baik tipu daya. Ya. Jadi kalau idopa itu nanti kita terjemahkannya sesuai. Karena nanti ada terjemah yang sesuai kata, ada terjemah bebas. Kebanyakan terjemah itu kalau dalam kitab-kitab yang diterjemahkan itu mayoritas terjemahnya terjemah bebas. Maksud terjemah bebas deh, maksudnya sama, tapi kata-katanya beda. Nah, khairul makirin sebaik-baik tipu daya. Ya, khairu ini ma'rifah nakiro. Nakiro. Al makirin ma'rifah. Nah, sehingga ini idofah. Ya, jadi al-makirin majrur. Penyebab majrurnya adalah idofah. Tanda majrurnya adalah ya karena jama mudzakkar salim. Ya. Kalau dimasukin khairul makirin, sebaik-baik tipu daya. Ya, yang bisa dimasukkan eh, dari sebaik-baik dari tipu daya. Hmm. Walaupun maknanya sebaik pembalas ya, tipu daya. Nah, kemudian khairul makirin ini. Kemudian, nah ini sau'atu. Nah, kemarin itu yang ini ya, yang salah. Sau'atu akhi. Ya, sau'atu akhi. Nah, mayat saudaranya. Sau'atu marifah nakiro. Nakiro. Akhi
Nakiro. Ada. Itu Nakiro juga itu. Ya. Nah, ini eh ha, kalau dia hanya melihat akhinya saja, berarti dia saudara. Itu masuk berarti masih belum jelas. Tapi ketika dia ada hi, ya ada domir saudaranya atau ahika saudaramu, itu jelas. Maka ini ahihi ahihi ini apa? Berarti dia pastinya apa? Nakiro marifah. Marifah. Nah, gitu. jadi nggak selalu alif. Enggak, Bagiannya dia. bagiannya. Itu Bagiannya. bagiannya. Gitu. Intinya begitu. Saudaranya berarti kan sudah jelas. Ya sebenarnya kalau kalau ya, tambah. Jadi Alif. nggak apa-apa. Penting kan secara umum dulu aja. Alif lam itu umum. Ada umum, ada khusus gitu kan. Ilmu itu ada ilmu umum, ada ilmu khusus. Gitu. Ada dokter umum, ada dokter khusus. Gitu. Dokter umum dengan dokter khusus mahalan mana? Putus. Khusus. Berarti dokter ahli itu lebih mahal gitu. Karena apa? Karena ilmunya lebih mendalam gitu. Kalau umum gitu. Makanya dokter khusus ahli kalau umum ya. Itu juga kalau misalkan tahu alif lam dan tidak alif lam berarti masih umum gitu ya. Ada penjelasannya. Jadi akhi ini dia masuk ma'rifah juga karena maknanya sudah khusus saudaranya. Nah, sehingga ini masuk kategori pasangan mudhof ilaih. Jadi mayat saudara. Nah, artinya akhi ini majrur. Penyebab majrurnya adalah iya karena dia isim khamsah atau isim lima. Ya, itu isim lima. Oke. Nah, terakhir sebelum kita latihan ini ada tentang at-tawabi penjelasannya. Nah, ini ada contoh ya tawabi al-majrur, kata yang dalam keadaan majrur. Marartu bittalibil mujtahidi wa sadiqihi akhihi kullihi. Gitu. Ya, Pak, ini eh, yang majrurnya pertama adalah bittalibi. Nah, gitu ya. Bit tolibi. Kenapa majrur? Karena huruf jar. Jadi tolibi ini isim majrur karena huruf jar. Tanda majunya kasroh karena isim mufrad. Sekarang al-mujtahidi. Bit tolibil mujtahidi. Mujtahidi itu majrur. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah naat. Ya kan sama dengan at-talib itu ada alif lamnya. Ya. Bit bit tolibil mujtahidi. Dia sebagai naat. Ini atawabi. Artinya apa? Nanti sifat. Mengikuti. Artinya kan siswa yang rajin. Mujtahid itu rajin. Siswa yang rajin. Ya, maka dia naat. Wasodiqi. Ya, jadi dia wasodiki. Kenapa? Karena ada wau atof. Berarti ya atof dari mujtahid ini. Itu. Jadi siswa yang rajin. Ya, wasodikihi. Ya, itu rajin. Karena ada huruf atof. Kemudian akhihi. Akhihi dia juga ini isim majrur. Ya, disebabkan apa? Badal. Jadi kan aku melewati suara yang J eh, dan temannya. Jadi yang rajin itu dan temannya yaitu saudaranya. Ya. Jadi akhi ini sebagai pengganti dari sodiki. Jadi teman dia sebagai saudaranya juga. Gitu. Jadi aku melihat siswa yang rajin eh, dan temannya ya saudaraku. Oh, gitu. Jadi kalau secara ini maksudnya apa? Jadi dia itu ada siswa yang rajin plus temannya begitu. Jadi ada dua orang yang rajin. Ternyata temannya siapa? Temannya adalah
saudaranya. Kemudian kuli. Kuli ini dia sebagai majrur juga. Sebagai taukid, penjelas semuanya. Ya. Aku melihat siswa yang rajin dan temannya, yaitu saudaranya semuanya. Jadi antara siswa dan temannya itu maksud semuanya itu. Sodiki. Ya. Nah ini atawabin. Tulabi, mujtahidi, sodiki, akhihi, kulli. Ini semua majrur. Hanya beda penyebab-penyebabnya dan tanda-tandanya. Ya. Oke, ada yang tanyakan dulu? Oke, kalau nggak ada kita bareng-bareng nih jawab pertanyaannya Pak Den. Ke depan kita praktek. Ada berapa penyebab majrur? Ada tiga. Ya, sebutkan. Satu, diawali huruf jar atau huruf kosam. Nah, begitu. Dua, karena idofah. Yang ketiga, karena tawabi. Mengikuti. Tawabi itu ada berapa? Ada empat. Satu, naat. Dua, wa'atof. Tiga, taukid. Empat, badal. Itu. Ada apa-apa istilahnya. Gitu. Nah, ada berapa tanda majrur? Tiga. Sebutkan. Satu, kasroh. Dua, fathah. Tiga, ya. Wah, udah hafal Pak Den. Begitu. Ya. Berikutnya, tanda majrur kasroh itu pada isim apa saja? Isim mufrad, jamak taksir, satu lagi jama mu'anas salim, muslimatin. Nah, gitu. Ada jawabannya semua ada di atas. Tanda majrurnya ada di sini mana saja? Tanda majrurnya. Isim homsah, ya mu'anas jama mudzakkar salim. Mudzakkar salim dan isim bukan. Isim homsah, jama mudzakkar salim dan isim musanna. Dua. Nah, tanda majrur fathah ada di mana? Di isim goiro munsorif. Nah, itu pelatihan begitu. Nah, nanti insya Allah hari Kamis kita praktek ya. Ya, di sini kita cari yang majrunya mana saja begitu. Khusus yang majrunya saja. Ini dibantu dengan terjemahnya sudah ada. Begitu. Prakteknya begitu saja. Oke, barangkali untuk pertemuan kita pada kesempatan ini sampai di sini dulu. Ya, sampai ke praktek. Padahal tandain ya. Saya suka lupa. Jadi sekarang tinggal praktek. Kita tutup pembacaan Alhamdulillah istighfar dan doa tutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi nanti ke pasar.